Baiklah, di adegan kali ini terlihat Sip mengambil sebuah benda di dalam mobilnya tersebut. Lalu Sip menoleh ke belakang, ternyata yang dilihatnya adalah istrinya Anandi. Anandi lantas menemui Sip di situ. Lalu ia berkata kepada Sip, "Apa yang kamu ambil di dalam mobil tersebut?" Namun Sip hanya terdiam dan ia menyembunyikan sesuatu, yaitu benda yang ingin diberikan kepada istrinya tersebut. Namun Sip menggenggam agar tidak terlihat oleh Anandi. Lantas Anandi melihat apa yang dipegang oleh Sip tersebut. Oleh karena ia penasaran apa yang akan diberikan kepadanya. Lalu Anandi berkata kepada Sip, "Apa yang kamu bawa?" Lalu Sip menyembunyikan, ia tidak mengatakan apa yang ia bawa tersebut. Dan Anandi bilang, "Baiklah, jikalau kamu tidak ingin memberikan kepadaku, tidak mengapa. Namun perlu kamu ketahui bahwa apa yang aku ingin bicarakan waktu kemarin di telepon, sekarang aku ingin mengatakannya kepadamu." Lalu Sip menanti apa yang dikatakan Anandi kepadanya. Sip sangat bahagia oleh karena Anandi mengungkapkan kata cinta yang pertama untuk Sip. Dan Sip sangat tertawa tersenyum mendengar perkataan Anandi kepadanya. "Baiklah, kalau begitu apa yang kamu ingin katakan?" Dan Anandi berkata kepada Sip, "Bersabarlah sayang, nanti juga kamu akan tahu apa yang akan kubicarakan kepadamu." Dan Sip menunggu kata-kata dari istrinya tercinta dari Sip. Tapi Anandi berkata kepada Sip, "Jikalau aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu, maka apa yang kamu bawa harus kau beritahu kepadaku." Dan Sip tertawa bersama Anandi di situ. Anandi lalu mendekati, memandang Sip di situ bahwa ia ingin mengatakannya kepada Sip. Lantas Sip tidak sabar menunggu kata-kata Anandi kepadanya. Dan akhirnya Sip berpikir untuk memberikan hadiah kepada Anandi. Lalu Sip merogoh kantong dan memberikan kepada suatu benda kepada Kinanti tersebut. Kinanti melihat benda tersebut, ternyata yang dibawa Sip adalah sebuah boneka kecil cantik yang bergambarkan cinta untuk kepadanya. Dan Anandi sangat bahagia oleh karena ia melihat boneka kecil, memang boneka itu yang dia inginkan selama ini. Dan Kinanti tersenyum kepada Sip. Ia bahagia oleh karena suami tercintanya memberikan sebuah hadiah yang ia sukai. Lalu Sip mengatakan kepada Anandi, "Baiklah, sekarang jelaskan kepadaku apa yang kamu ingin katakan kepadaku." Namun Anandi malu-malu kepada Sip. Dan Sip berkata, "Cepat, aku tidak sabar untuk menunggu kata-kata yang kamu ungkapkan kepadaku." Anandi malu dan ia memandangi suaminya tercinta tersebut. Penasaran yang didapat oleh Sip kepada Anandi menggebu oleh karena ucapan Anandi kali ini akan membuat ia sangat bahagia. Lalu Sip memberikan boneka tersebut kepada Anandi. Akhirnya Anandi mengulurkan tangan untuk mengambil boneka tersebut. Lalu Sip meraih tangan Anandi dan memberikan boneka tersebut kepadanya. Anandi sangat suka dan senang atas pemberian suami tercintanya tersebut. Nah oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video yang lebih menarik berikutnya. Anandi sangat senang karena pemberian boneka tercantik yang diberikan kepada Sip, dan ia mengatakan berterima kasih kepada Sip. Namun Sip lantas bertanya kepada Anandi, "Lalu apa yang kamu ingin bicarakan kepadaku, istriku?" Dan Anandi tersenyum dan ia malu-malu begitu untuk mengatakan kepada Sip. Namun bersabarlah, apa yang dikatakan oleh Anandi akan terungkap kali ini kepada Sip. Dan Sip mengatakan, "Kamu harus berjanji bahwa kamu harus menepati janjimu
bahwa untuk mengatakan cinta yang setulus kepadanya. Sip tidak sabar untuk menanti kata-kata Anandi kepadanya. Lalu Sip agak marah dan memaksa Anandi agar berbicara kata hati untuk Sip. Lalu Anandi terbata-bata untuk mengatakan cinta itu. Sip menunggu lama dan ia sembari memandangi Anandi di situ. Dan Sip mendekati Anandi. Setelah menunggu, tak lama kemudian seseorang anak datang menghampiri mereka. Ternyata anak tersebut adalah murid Anandi di situ untuk bahwa pelajarannya harus diselesaikan pada saat itu. Sip sangat kesal oleh karena ada saja yang mengganggu, oleh karena Anandi ingin mengutarakan cintanya kepada Sip tersebut. Anak itu tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan di situ, dan anak tersebut mengatakan kepada Anandi gurunya agar menyelesaikan tugas yang Anandi berikan kepadanya. Anandi tertawa tersenyum melihat sikap Sip yang sangat marah pada saat itu, oleh karena Sip penasaran apa yang dikatakan Anandi kepadanya. Dan anak tersebut belajar bersama Anandi di situ. Anak tersebut lalu berkata, bagaimana aku harus menyelesaikannya sedangkan aku tidak tahu. Dan Anandi menjelaskan kepada anak tersebut bahwa pelajaran tersebut dan diberikan kepada anak itu. Lantas Sip sangat kesal oleh karena ada-ada saja yang mengganggu mereka. Anandi masih melihat dan tersenyum kepada Sip. Lalu Sip mendekati mereka dan Sip mengambil buku dan pena tersebut dari anak itu, oleh karena ia akan menyelesaikan tugasnya. Jelas kata Sip. Lalu anak itu pergi meninggalkan mereka. Sip memandangi Anandi dan berkata, lanjutkan apa yang kamu ingin katakan kepadaku tadi. Anandi tersenyum melihat tingkah Sip yang tidak sabar untuk menantikan jawaban dari Anandi. Lalu Anandi melihat ke arah Sip dan Sip mengatakan kepada Anandi, kalau kamu tidak ingin mengatakan kepadaku, baiklah kamu memberikan isyarat atau menulis di papan tulis tersebut. Lalu Sip sangat tidak sabar untuk mengatakan. Anandi mengatakan, aku malu. Lalu Sip memaksa, tidak apa-apa, dan tuliskan di papan tersebut. Perlahan Anandi menulis satu persatu angka atau huruf yang dituliskan di papan tersebut. Ternyata di papan tersebut tertuliskan I love. Dan lama sekali Anandi untuk menuliskan kata I love you di situ, dan Sip tersenyum bahagia. Namun Anandi sangat malu begitu kepada Sip dan ia sesekali menoleh ke Sip. Ia tidak tahu bahwa kedatangan Gangga akan mengusik suasana mereka di sana, dan Gangga ternyata memberikan kacang atau makanan ringan kepada Sip dan Anandi di situ. Sip berterima kasih kepada Gangga bahwa ia telah memberikan kacang atau cemilan kepadanya tersebut. Tak lama kemudian Gangga meninggalkan mereka dan Sip akhirnya memaksa kembali untuk Anandi melakukan tulisannya yang tadi untuk melanjutkan kata-kata I love you kepadanya. Anandi tersenyum menatap ke Sip bahwa ia tahu Sip pada saat itu tidak sabar untuk melanjutkan tulisan di papan tulis tersebut. Dan akhirnya Sip menyuruh Anandi agar melanjutkan kata-kata I love you, tapi
huruf E yang terakhir itu akhirnya Anandi belum siap untuk melanjutkannya. Tak lama kemudian tangan Sip menolong tangan Anandi untuk melanjutkan tulisan tersebut. Tak lama akhirnya terganggu lagi oleh Byron bersama keluarga mendekati mereka. Anandi dan Sip di situ akhirnya mereka berdiri sembari ternyata papan tulisan itu terjatuh ke tanah sehingga terbalik. Beruntung tidak terlihat tulisan tersebut kepada Byron dan keluarga. Byron sangat gembira untuk memberikan sesuatu kepada Kinanti, bahwa Kinanti mendapat surat undangan dari sekolahan agar ia mengajar di sana, dan Kinanti menerimanya sangat bahagia oleh karena ditugaskan untuk mengajar di sekolahan yang mengundang Kinanti tersebut. Nah, demikianlah ulasan cerita serial India Balika Padu yang Bang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dan semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur, amin. Dan Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.